dapat sewot oleh kicauannya. Begitu juga dengan pasangan yang sedang hot-hotnya diperbincangkan, Nazril Ilham dan Sophie Muller atau Sofia Lajuba. Ya kalau memang sanksi moral misalnya yang kontra terhadap saya, nggak suka sama saya, sanksinya saya nggak disukain orang gitu. Tapi sudah nggak disukain lagi dimasukin penjara, aduh kasihan. Ketika pro dan kontra tak lagi jadi soal bagi Farhad Abbas, apa sesungguhnya yang ia cari dari keikutsertaannya dalam sensasi? Bukanlah sebuah prestasi yang membanggakan, tapi tak jarang hidup selebriti justru bermandikan sejumlah sensasi. Seperti apa Syahrini dan Farhad Abbas menyikapi sebutan artis sensasi yang seolah sukar lepas dari mereka. Sukses menandingi keeksistensian sang kakak. Benarkah jika Billy Syahputra telah mampu meraih popularitas dalam hitungan hari saja? Seperti apa prosesi penyambutan Shirin Sungkar di tengah-tengah keluarga Teguh Wisnu di Nangro Aceh Darussalam? Dan bagaimana pula kebahagiaan Apoy saat bisa menggelar tasyakuran ulang tahun putra keduanya? Serta apa yang membuat El terpikat bermain sinetron? Benarkah ia mendapat upah hingga 1 miliar rupiah? Nah pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Seleb on Cam. Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Seleb on Cam kembali hadir menemani Anda di penghujung tahun 2013 ini selama 60 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari publik figur secara mendalam. 2013 yang tinggal sesaat lagi akan berakhir memang menyisakan sejumlah cerita dan kisah tentang perjalanan kisah anak manusia. Tak terkecuali kisah pelaku dunia seni di tanah air yang selalu menggulirkan berbagai cerita dan sensasi. Sebut saja nama penyanyi sensasional Syahrini. Menapaki sejumlah prestasi di 2013, nama Syahrini tetap saja menjadi sosok yang selalu mencuri perhatian. 5 tahun meretas karir sebagai penyanyi, tak jarang Syahrini menuai kontroversi. Dan secara tidak langsung, hal ini menjadi sebuah keuntungan baginya. Bagaimana tidak, dengan hal ini namanya selalu didendangkan hingga akhirnya menjulang dan duduk di bangku kejayaan. Terlepas dari pujian atau justru sindiran, Syahrini bagai menikmati apapun yang ia lakukan. Maka itulah Syahrini, sosok cantik, muda, berprestasi, tapi tak jarang mengundang sensasi. Yang Indonesia sekali bahasanya, nggak ada yang kadang-kadang pakai quotes-nya itu quotes apa namanya yang udah ada di mana, di Google atau di mana. Tapi hashtagnya aku buat sendiri. Aku senang soalnya buat aku apa namanya hal seperti itu menghibur killing time gitu. Senang aja aku buatnya gitu. Kalau mau tidur cekikikan sendiri. Ini semuanya terpampang nyata, cetar membahana. Bukan buayan, misalkan fotonya nih baju ini nih baju Hengki, kan ini nyata, bajunya nyata gitu, maksud aku gitu. Terpampang nyata, cetar membahana, bukan buayan. Dalam artian tuh bukan omong kosong, bukan hari-hari omong kosong, semua nyata. Kerja Grammy, Grammy itu sukses karena kerja keras ya kan, bukan remix. Jadi jangan banyak omong, do something gitu. Aku tuh memberikan inspirasi aja kepada orang. Hingga ujung tahun 2013 sekarang ini, tak sedikit jargon yang telah ia ciptakan. Sebut saja kata-kata sesuatu, cetar membahana badai, terpampang nyata, remix, serta masih banyak istilah lainnya. Juga dari segi penampilan dan busana, tanpa disadari, wanita kelahiran Bogor ini sedikit banyak menjadi trendsetter bagi industri fashion di negeri ini. Siapa? Ide-ide mutiara kebetulan sahabat-sahabatku nih Mbak Prita, Oscar Daniel semuanya lagi mengusung tema-tema pearl. Jadi sekalian aku juga mensupport ya pengusaha-pengusaha budidaya air tawar mutiara, pengusaha-pengusaha Swarovski mutiara. Itu semua aku support karena masih menggunakan busana royal dress muslim mutiara Nusantara. Semua memakai pearl, semua memakai tapi lebih simpel karena kalau busana panggung tidak mungkin aku pakai di hari raya ya. Busana panggung itu satu badan penuh dengan mutiara, lebih heavy lah, lebih berat. Tapi kalau ini
Dressnya loose, gombrong-gombrong, hanya dipakein kalung mutiara, antingnya juga mutiara, sama diwakilkan oleh cincin. Gelang juga yang biasa aku pakai kanan kiri itu enggak, jadi gantikan dengan jam. Dan terwujudnya impian Syahrini menggelar konser tunggal di Singapura setelah 5 tahun berkarya, dianggap penyanyi berdarah Sunda itu sebagai jawaban atas cibiran yang selama ini menyertai perjalanan karirnya. Walaupun masih bertabur sensasi karena penggunaan sejumlah kalimat yang dinilai kurang tepat penggunaannya dan dari kostum yang ia kenakan, namun Syahrini tetap berbangga saat ia mampu dan sukses menggelar konser tunggal untuk pertama kalinya di negeri singa Singapura. Subhanallah, alhamdulillah, syukurillah. Tadi terharu, bangga, apa namanya? Akhirnya sudah sampai di puncak dan di titik ini, di mana semua mengapresiasi semua karya aku. Aku berterima kasih untuk semuanya, tim manajemen, timnya Hengki Kawilarang, timnya Papa Jeffrey Waruntu, semuanya Marina Basehand, semuanya penikmat musik yang ada di Singapura. Kemudian terima kasih untuk record labelku yang hadir hari ini, sahabat-sahabat, fans semuanya. Sederet torehan sensasi dan prestasi adalah catatan dalam diary karir Syahrini di tahun 2013. Lalu bagaimana pula dengan persoalan hati pelantun tembang sesuatu tersebut? Mengapa hingga saat ini ia masih belum bisa mewujudkan hasrat untuk naik pelaminan? Lalu bagaimana dengan pria bule yang digadang-gadang kekasih baru Syahrini? Benarkah jika 2014 nanti Syahrini siap naik pelaminan dengan pria bule yang kabarnya teman satu klub mobil mewah dengan dirinya? Siapa sih punya pacar bule? Bohong, nggak ada. Kayak salah nulis ya tagline-nya. Idi, ada lagi gue. Nggak ada, Mas. Syahrini memang sedang dekat dengan seseorang ya, tetapi bukan bule. Dan aku juga tidak mau membicarakan tentang pribadi hari ini. Kedekatan ini apakah akan berlabuh dengan keridhoan yang bercetak? Masih melajang, dalam artian kan tidak mau berkeluarga atau merubah statusku menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu one day, atau tidak ingin merubah keadaan tidak sendiri terus, tidak juga sih. Ada keinginan ke arah sana, tetapi karena aku biarkan itu mengalir sebagaimana takdir Allah sambil aku berikhtiar ya. Jadi ya menjalaninya ikhlas-ikhlas aja. Tidak hanya Syahrini yang menjadi sosok yang paling dibicarakan sepanjang 2013 ini karena sensasi dan kontroversinya. Pasalnya, ada nama pengacara Farhad Abbas yang juga tak kalah menuai sejumlah sensasi dan kontroversi. Itulah ketika ia ikut lebur dalam banyak permasalahan yang tengah hangat diperbincangkan. Melalui media jejaring sosial miliknya, @Farhad Abbas Law, Farhad seolah punya sejuta amunisi jitu untuk selalu membidik dan mengomentari berbagai persoalan yang tengah ramai diperbincangkan. Bahkan lewat kicauannya itu, Farhad tak jarang membuat orang yang dikomentari meradang dan tersulut amarahnya. Sebut saja kedua putra Ahmad Dhani yang baru-baru ini dibuat naik pitam karena kicauannya di media jejaring sosial miliknya. Dilaporin polisi sama Don Medan, sekarang Dani, ya kan. Padahal hanya hanya kritik aja, tapi heran saya. Makanya saya kalau saya jadi presiden nanti, nggak nggak bakalan orang-orang Indonesia yang muda tersinggung hanya gara-gara hal sepele. Tidak hanya Al dan L yang dibuat membara hatinya oleh Farhad Abbas, hingga sempat ada ajakan duel guna menyelesaikan masalah ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok, juga sempat dibuat sewot oleh kicauannya. Begitu juga dengan pasangan yang sedang hot-hotnya diperbincangkan, Nazril Ilham dan Sophie Muller atau Sophia Lajuba.
Ya kalau memang sanksi moral misalnya yang kontra terhadap saya, nggak suka sama saya, sanksinya saya nggak disukain orang gitu. Tapi sudah nggak disukain lagi dimasukin penjara, aduh kasihan. Ketika pro dan kontra tak lagi jadi soal bagi Farhad Abbas, apa sesungguhnya yang ia cari dari keikutsertaannya dalam